Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kelas 5 Tolha bin Ubaidillah. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya belajar di rumah. Nah, kali ini Ibu akan membahas tentang akidah akhlak di pelajaran pertama. Mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang pelajaran ke-8, yaitu adab Islam terhadap atau kepada tetangga. Baik anak-anak, mari kita buka buku kalian di halaman 76. Di sini ada pengertian tetangga, pengertian adab dan tetangga. Adab adalah tata cara sopan santun atau kesopanan. Adab dalam istilah Islam adalah akhlak yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat yang bisa kalian garis bawahi di buku kalian ya. Nah, jadi akhlak adalah suatu hal yang menjelaskan arti baik atau buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang manusia terhadap Tuhannya, terhadap sesamanya, dan terhadap makhluk hidupnya. Manusia dituntut untuk melakukan perbuatan yang baik, seperti seorang pelajar yang tergolong sebagai orang yang beradab dan berakhlak. Tetangga adalah orang yang rumahnya berdekatan dengan rumah kita. Semua orang yang rumahnya berdekatan dan bersebelahan dengan rumah kita adalah tetangga. Sebagai tetangga, kita harus saling menghargai, menghormati, tolong-menolong tanpa membeda-bedakan. Rasulullah pernah bersabda yang ada di buku kalian di halaman 77. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormatilah tetangga. Hadis riwayat Muslim yang ada di halaman 77. Selanjutnya di sini ada adab Islami kepada tetangga. Cara bertetangga, tolong-menolong dalam bertetangga, dan sopan santun dalam bertetangga. Tetangga yang baik adalah tetangga yang saling menghormati, menghargai, tolong-menolong dalam segala keadaan. Dalam bertetangga, tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang mengganggu tetangganya sebagai berikut. Pertama, memfitnah tetangga. Kedua, merusak taman yang ada di sekitar rumah tangga ya. Nah, membunyikan musik dengan keras. Yang keempat, mengganggu binatang peliharaannya. Yang kelima, mempersulit tetangga yang membutuhkan kita. Dan keenam ini terakhir, membiarkan tetangga yang kesusahan. Itu tidak boleh anak-anak ya. Baik anak-anak, bisa kalian lihat ya di halaman 77. Manusia adalah makhluk sosial yang harus bergaul dengan makhluk lainnya dan tidak bisa menyendiri, tetapi harus berhubungan dan berinteraksi dengan sesamanya. Kita jangan pernah memandang rendah tetangga yang miskin sebab kita membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan kita. Allah pernah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah surat ke-5 ayat kedua yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bisa kalian lihat ya di halaman 78 bunyi suratnya. Jika kita tertimpa musibah atau mengadakan acara, tetanggalah yang lebih dahulu membantu kita. Setelah itu baru saudara-saudara kita dan handai taulan yang jauh dari kita. Dengan bertetangga, kita harus menciptakan situasi yang bersahabat, baik di rumah, di jalan, dan juga di tempat-tempat umum lainnya. Di antara
sopan santun dalam bertetangga itu adalah 1. Harus saling menghormati dengan tetangga seperti menyapa. 2. Jika kita berbahagia, undanglah tetangga kita untuk berbagi kebahagiaan. Yang 3. Hendaknya kita sopan dalam berkata dan berbuat. Yang 4. Bantulah tetangga kita yang kekurangan dan kesusahan. Yang 5. Bersikap dan berbuat adil dengan tetangga. Yang terakhir, jika kita memiliki makanan berlebih, berbagilah dengan tetangga kita. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu jelaskan. Di sini ada tugas BDR. Nah, kalian suruh memberikan arti dari adab dan tetangga. Yang kedua, siapa yang dituntut untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Yang ketiga, sebutkan 3 hal yang tidak diperkenankan melakukan perbuatan yang dapat mengganggu tetangga. Yang keempat, tuliskan bunyi surat Al-Maidah ayat kedua. Yang kelima, bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap tetangga. Nah, langsung kalian tulis ya di BDR 2 buku kalian. Nah, akhir kata yang bisa Ibu sampaikan di pelajaran ini, apabila ada salah kata dalam penyampaian Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.